Wow, pasca perang terbuka dengan militer Myanmar gak jadi, kini FPI mau jihad ke India. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Kalau ada lembaga survei yang merilis ormas apa yang paling ngebacot sedunia, pasti jawabannya adalah FPI. Bagaimana tidak? Apa yang mereka katakan beda banget dengan yang mereka lakukan seperti langit dan bumi. Tentu kita masih ingat, pada September 2017 lalu, FPI menyatakan hampir 10.000 orang mendaftar mau berangkat jihad ke Myanmar dalam rangka membela Muslim Rohingya di sana. Hari ini hampir 10.000 yang mendaftar di posko pendaftaran kita dari tiap-tiap daerah. Sudah ada 10.000 yang siap berangkat ke Rohingya, ujar jubir FPI kala itu, Selamat Ma'arif di Kedubes Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat. Ma'arif pun menegaskan bahwa dia dan rekan-rekan Laskar FPI akan melakukan perang terbuka dengan militer Myanmar jika pemerintah Myanmar tidak kunjung menghentikan krisis yang dialami oleh Muslim Rohingya di sana. FPI akan menyatakan perang terbuka dengan Myanmar. Kita akan kirim mujahid untuk membela saudara kita di sana. Lanjut Selamat dengan PD-nya. Untuk menunjukkan keseriusannya, FPI sudah membuka posko pendaftaran relawan kala itu yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya terdapat di Palu, Sulteng, dan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ketua FPI Klaten, Suyadi Al-Abu Fatih pun sudah menghitung estimasi biaya keberangkatan mereka ke Myanmar, yakni sebesar 20-30 juta rupiah per orang. Kalau bersungguh-sungguh, insya Allah nanti juga akan ada donatur, ujar Suyadi yang kayaknya memang gak punya uang sebesar itu. Untuk melindungi diri dari berondongan peluru junta militer, para laskar kadrun yang akan berangkat ke Myanmar kala itu juga dibekali tenaga dalam. Akan ada pembekalan dulu, baik mental dan fisik, juga akan ada pengisian tenaga dalam, jelas Selamat. Tentu, junta militer yang dianggap memusuhi etnis Rohingya waktu itu ngeri-ngeri sedap. Karena siapa coba yang berani menghadapi laskar bertenaga dalam? Son Goku, Naruto, Samurai Champloo, Doraemon, Nobita, Hello Kitty, Astro Boy, Chibi Maruko-chan, Genshin Himura, Ninja Hattori, Inuyasha, dan Avatar gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan laskar FPI yang sudah diisi tenaga dalam. Bahkan pegulat terbaik dunia, Khabib Nurmagomedov, akan langsung kalah TKO jika bertarung dengan laskar FPI yang sudah memiliki tenaga dalam. Hal inilah yang kemudian membuat kita optimis kala itu bahwa FPI akan memenangkan peperangan melawan militer Myanmar serta menjadi pahlawan bagi Muslim Rohingya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata perang terbuka itu tidak jadi Ferguson. Rencana mau jihad ke Myanmar tersebut tidak lebih dari sekedar wacana doang tanpa eksekusi. Teranyar pasca gagal berangkat jihad ke Myanmar, lagi-lagi FPI ngomongnya mau jihad ke luar negeri. Kali ini negara yang dituju oleh ormas besutan Bang Thoyib itu adalah India. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini konflik antara Hindu dan India lagi memanas di New Delhi, India. Berdasarkan penjelasan Al Jazeera, konflik itu berawal dari aksi damai umat Muslim India yang memprotes amandemen UU Kewarganegaraan yang mereka anggap diskriminatif terhadap kelompok Muslim di sana. Hingga akhirnya terjadilah bentrok antara mereka dengan massa pendukung UU tersebut yang beragama Hindu. Dalam UU Kewarganegaraan hasil revisian itu disebutkan bahwa imigran non-Muslim yang berasal dari 3 negara Muslim, yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan, berhak menjadi warga negara India setelah menetap di sana selama 6 tahun. Hal inilah yang kemudian dinilai tidak adil oleh kelompok Muslim di sana. Kenapa hanya memberikan kewarganegaraan kepada non-Muslim saja, sementara mereka tidak? Pemerintah India bukan tanpa alasan membuat peraturan seperti itu. Mereka tidak memberlakukan kebijakan serupa kepada kelompok Muslim karena percaya di 3 negara Muslim tersebut dan umat Islam tidak akan dipersekusi. Sehingga ngapain juga mencari bantuan swaka atau menjadi imigran ke India? Hanya saja banyak juga loh dari kalangan kadrun dalam negeri yang terprovokasi oleh isu konflik di India itu. Di antaranya adalah massa gabungan yang terdiri dari FPI, GNPF Ulama, dan PA212. Mereka eksis mendukung Prabowo itu secara bersamaan menyatakan siap untuk berangkat ke India dan berjihad di sana membela umat Muslim India. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang orator saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kedubes India di Kuningan, Jakarta Pusat. Siap semua jihad, ujar orator. Siap, jawab massa kadrun. Siap berangkat ke India, lanjut orator. Siap, jawab massa lagi.
Sebenarnya netizen banyak yang setuju dengan rencana jihad FPI ke India itu. Karena daripada mereka nggak ada kerjaan di dalam negeri selain demo, mending adu panco aja dulu dengan tentara India. Apalagi mereka sudah dibekali tenaga dalam, sehingga akan mubazir tenaga dalam tersebut jika tidak digunakan. Tapi yang kasihan di sini Bang Thoyib yang lagi di Arab Saudi. Sudah denda overstay-nya nggak dibayarkan oleh FPI, wabah corona juga marak di sana. Laskar Kadrun malah sibuk ngurusin umat muslim India.